saatnya kita kembali di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kalau Anda ingin memiliki masa depan yang lebih baik, ya Bu Kartini ya, kita harus mulai dari sekarang untuk berusaha berwirausaha. Jangan nunggu-nunggu, jangan takut memulai. Jangan takut memulai, tuh kata Ibu Kartini. Seperti juga wirausaha yang berikut ini, tidak takut memulai, bahkan memberikan nilai tambah dalam usahanya, yaitu di bidang tour and travel. Seperti apa? Kita saksikan dulu profilnya berikut ini. Jika keberhasilan sebuah bisnis hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman, maka bisnis apakah yang sekiranya bisa ditekuni oleh seorang lulusan kedokteran hewan yang memiliki pengalaman bekerja di bank? Jawabannya bisa ditemui pada sosok Zulkarnaini. Pilihannya jatuh pada bisnis tour and travel. Alasannya sederhana, karena ia belum pernah naik pesawat sebelumnya. Berbekal 8 juta rupiah untuk membeli unit komputer, memasang jaringan internet, dan deposit pembayaran tiket, Zulkarnaini segera menemui hadangan yang pertama sebagai wirausahawan pemula. Saya cari sekeliling Bogor, ternyata nyewa tempat itu sangat-sangat mahal. 1 tahun ada yang 60 juta, ada yang minta 100 juta per tahun, ngambilnya 5 tahun. Sementara tabungan saya itu tidak cukup untuk nyewa tempat. Jadilah kantor biro perjalanan Zulkarnaini yang pertama adalah di teras rumah sang mertua. Ia kemudian memberanikan diri untuk beriklan di radio dan surat kabar lokal. Hasilnya, 1-2 orang mulai menghubungi dan memanfaatkan jasanya. Hanya saja, semua masih dengan sistem yang sangat merepotkan. Waktu saya memulai buka travel, saya bekerja sama travel agent itu sangat susah. Kerja sama saya, tapi bookingnya harus pakai telepon. Terus kalau jadi tiketnya saya harus ambil ke sana menggunakan namanya LG. Akhirnya saya lihat ini susah banget memulai ini. Beruntung, sistem yang merepotkan itu tidak berlangsung lama. Seiring dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang melek teknologi, berkembang dan diberlakukanlah sistem elektronik tiket. Berbekal kemampuan IT yang mumpuni, Zulkarnaini kemudian menciptakan dan mengembangkan sistem travel keagenan. Sistem yang memudahkan siapapun yang ingin menjadi agen travel ini pada mulanya mendapat kecaman banyak pihak. Itu adalah artinya sampai-sampai karyawan saya nggak nyaman bekerja. Mereka pengen keluar karena tiap hari diteror sama travel agent. Wah, apa-apa nih MBC men-share, membagi ID ke orang sembarangan gitu. Tapi setelah berjalannya waktu sampai sekarang malah mereka banyak yang meniru hal yang sama gitu. Jika biro perjalanan lain menguatkan penjualan di sektor pelayanan perjalanan wisata, kini biro perjalanan milik Zulkarnaini memilih mengembangkan sistem keagenan yang mereka pelopori. Jadi agen-agen yang baru memulai, mereka nggak perlu harus menaruh uang di masing-masing airline. Mereka nggak harus punya PT dulu. Mereka nggak harus punya ruko, punya kantor gitu. Dia punya laptop, punya internet, mereka sudah bisa menjalankan usaha ini. Meski demikian, bukan berarti tak ada layanan perjalanan sama sekali. 2 bulan sekali, ada perjalanan umroh yang dikelola oleh Zulkarnaini. Umroh itu sangat-sangat besar, karena kita tahu sekarang untuk haji waiting listnya lebih kurang nasional itu 9 tahun. Orang harus bisa naik haji. Nah dengan umroh, mereka daftar bulan ini, ya bulan itu mereka bisa berangkat. Dengan sistem keagenan yang menjadi jualan utamanya, kini MMBC, Biro Perjalanan yang didirikan oleh Zulkarnaini, memiliki 5 cabang yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia dengan agen yang tersebar lebih banyak dan lebih luas lagi, menghasilkan omset tak kurang dari 21 miliar rupiah per bulannya. Tuh kan, siapa tadi yang belum pernah naik pesawat ada? Tapi punya laptop kan? Ikuti jejak Pak Zulkarnaini dengan menjadi agen dulu. Kita undang sekarang Pak Zulkarnaini. Halo Bapak, selamat bergabung. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Iya. Ini dulu memulai usaha karena belum pernah Naik pesawat. naik pesawat. Sekarang udah pernah Pak? Alhamdulillah. Sebulan berapa kali naik pesawat Pak? Sering sekali Bu. Wih, sering tuh kan. Ya karena memang harus kewajiban sekarang Oh, gitu. kalau itu sekarang harus kewajiban, gitu. Jadi ini kan membuat sebuah terobosan ya. Ya. Artinya membantu agen-agen yang Betul. baru memulai Betul. dengan cara Karena dulu saya merasakan pertama buka travel agent itu susah sekali. Artinya
saya berpikir kenapa nggak ada travel agent yang mau berbagi sistem. Nah, saya terpikir saat itu waktu tahun 2007, akhirnya saya buatkan sistem. Siapapun yang ingin memulai usaha tour and travel ini, mereka sudah bisa langsung tanpa harus berpikir berapa banyak modal yang harus dikumpulkan, bagaimana nanti menyewa ruko, bagaimana menggaji karyawan gitu. Karena kita lihat banyak orang punya laptop. Mereka punya akses internet, sebenarnya mereka udah bisa memulai dari situ. Seperti akhirnya kita kembangkan bisnis keagenan ini dengan konsep keagenan travel dengan sistem reservasi online. Artinya travel agent yang ada di mana-mana. Nah, seperti itu yang kita kembangkan. Terus untungnya Pak kalau membagi semua ID-nya ke orang-orang ini kan kompetitor. Ya, sebenarnya sih bukan membagi, kita buatkan software sistem. Jadi per orang personal ini mereka bisa melakukan booking tiket, bisa mengokekan tiket, melihat berapa kursi lagi nih tersedia yang promo ke Bali. Terus akhirnya udah mereka booking dulu. Oke, dijadikan, mereka tinggal okekan tiketnya langsung tanpa harus menelpon ke travel agent. Oh gitu. Itu yang sistem yang kita buatkan. Jadi untuk pemula, orang yang ingin memulai usaha dengan modal laptop dan internet, mereka sudah bisa membuka usaha ini. Mungkin mereka sebenarnya sudah punya usaha sebelumnya. Mereka tinggal gabungkan gitu. Tambah banner supaya logo-logo airline supaya tahu bahwa dia melayani jual tiket gitu. Jadi ini visinya apa dengan membantu yang lain supaya lebih mudah membuka? Ya, yang pasti di bisnis untuk kita bisa sukses, kita harus bisa sukses sama-sama. Karena kalau kita cuma sendiri aja, uangnya banyak, ya suksesnya mungkin nggak bisa bertahan lama. Tapi dengan bisnis ini banyak orang yang bisa menguntungkan dari bisnis kita, maka bisnisnya akan besar. Seperti itu. Jadi bentuk kerjasamanya terhadap agen-agen yang lain ini gimana? Kami berikan sistem reservasi yang kami modifikasi buat sistem tersendiri. Namanya saya buatkan itu sekarang MMBC Airline. Dengan satu sign in, satu sistem, satu deposit, dia bisa booking dan isut semua airline. Dan ini belum ada di Indonesia. Oh gitu, ini yang kita kembangkan gitu. Jadi seperti apa, waralaba gitu? Di MMBC kita ada kembangkan, ada namanya mitra. Oh, mitra. Mitra ini mereka yang ingin memulai usaha tetapi nggak mau bermodal, nggak mau invest dulu. Nah, mereka bisa sebagai mitra. Ada lagi kita kembangkan namanya agen. Agen itu mereka berbayar. Dan ada namanya yang tadi franchise, ada juga cabang. Nah, kalau cabang otomatis investasinya lebih besar. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini dan juga masih mengundang Anda semua nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini untuk bisa bertanya. Dan juga untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, masih akan kita gali lagi bisnis dari Pak Zulkarnaini ini. Setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Kita kembali lagi di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Ya, penasaran kan tadi ya gimana caranya bisa jadi mitra gratisan katanya tadi. Ada apa tadi, mitra yang tidak berbayar? Iya, tidak berbayar. Agen berbayar, kemudian dan ada cabang. Cabang itu atau franchise sistemnya. Kalau agen ini gimana caranya? Kalau agen itu kok agen ini mitra dulu. Mitra kita peruntukkan sebenarnya untuk generasi muda, artinya untuk pemula-pemula. Mereka kadang, karena saya dulu juga sama. Waduh, usaha harus punya PT, bikin izin PT-nya mahal, harus punya ruko dulu, rukonya harus ada IMB-nya, syaratnya sangat komplit gitu. Nah, kita coba ngajak teman-teman untuk memulai melangkah dulu, karena dengan melangkah, dengan sudah terjun, Anda akan tahu lebih banyak. Karena banyak orang berpikir, saya menunggu sempurna dulu baru saya melangkah. Anda tidak akan pernah sempurna gitu. Jadi melangkah dulu, sambil melangkah Anda akan evaluasi mana yang harus diperbaiki, mana yang kurang. Sistem kerjasamanya dengan perusahaan sebenarnya kita lebih fokus kalau untuk sistem reservasi ini untuk tiket pesawatnya. Jadi teman-teman saya yakin punya bapak, punya Pak D, Bu D, Bu Le gitu. Semua paman, mereka sekarang orang bepergian menggunakan tiket pesawat. Mungkin untuk bis sekarang alternatifnya kalau pesawatnya sudah mahal banget. Mungkin orang akan ke bis, karena ke Surabaya dengan tiket pesawat 200-300 ribu dapat tiketnya. Perjalanan cuma 2 jam, sejam gitu. Tapi kalau naik kereta api ya semalam baru nyampe gitu, harganya sama. Seperti nah, kita buatkan sistem, jadi mereka kalau ada saudaranya butuh tiket, mereka reservasikan langsung. Harganya beda nggak sama harga kalau online sendiri? Nah, kalau untuk mitra ini harganya kita ada 2 airline yang memang dari sistem dari airline itu di travel agent itu lebih murah. Lebih murah 10.000 dibandingkan orang harus beli di websitenya. Jadi itu sebenarnya menjadi mulai nilai jual untuk mitra. Jadi dia bisa jualkan tiket itu, lebih dia murah, juga mendapatkan keuntungan dari situ. Sebenarnya sih
Di travel, di tiket pesawat khusus yang kita jual itu informasi. Oh. Bagaimana menyajikan informasi lebih cepat Betul. ke pengguna. Kadang Betul. pengguna itu, Pak, tolong carikan saya tiket ke Surabaya besok atau bulan besok yang murah. Itu kita harus punya sistem. Tapi kalau nggak punya sistem, kita lihat tanggal 1 mahal, tanggal 2 mahal, ya repot sampai sore nggak selesai-selesai. Bener banget Pak, yang dibutuhkan tuh informasi. Iya, bagaimana kita menyajikan informasi konsumen. Ibu, untuk yang termurah, kalau konsumen kita minta yang termurah, ada tanggal sekian. Jam sekian. Jam sekian gitu. Oh ya, saya mau baru kita bookingkan. Oke, itu satu, mitra yang tidak berbayar. Oke, yang Agen. kedua, agen. Agen. Nah, agen ini levelnya untuk mitra yang sudah melek. Wah, ternyata travel agent untungnya banyak nih. Karena selama ini orang Udah berpikir, mencari duit nih. ya, bertanya ke travel agent, gimana prospek travel agent? Kalau Anda bertanya ke travel agent, mereka jawab, wah, jualan tiket itu untungnya tipis. Itu yang saya alami dulu. Tetapi saya tidak percaya. Kenapa? Saya lihat pemilik travel agent ini kok kaya ya, karyawannya banyak. Iya. Otomatis itu untungnya nggak sedikit gitu. Untungnya pasti banyak gitu. Nah. Iya. Nanti mereka memulai dari mitra, sudah melek, wah ternyata enak nih jualan tiket. Anda bisa upgrade menjadi agen. Agen itu meliputi Kalau apa saja? agen ini sebenarnya sistemnya sama, cuma dia berbayar. Berbayarnya itu, boleh disebutkan bayarnya? Boleh. Ya, berbayar 3.750.000. Dapat apa? Dia sudah dapat sistem sama yang didapatkan, cuma setiap jual tiket dia dapat keuntungan. Artinya sudah levelnya level pedagang. Gitu. Kalau mitra levelnya level pemula, tanpa berbayar, gratis, mereka dapat untung, tapi untungnya tidak sebesar dengan mereka berbayar. Oh, kalau agen ini untungnya lebih Ya, banyak. settingan di sistemnya sudah dapat untung gitu. Ada komisi. Tapi jual tiket juga? Jual tiket. Jual tur juga nggak? Agen, mereka tidak hanya tiket yang bisa dijual, tiket pesawat, voucher hotel, paket tur, umroh, pembayaran listrik dan telepon, tiket kereta api. Ini mereka bisa jual di tempatnya agent. Lebih banyak Wah. lagi. Iya, lebih Oke, banyak baik. Ada lagi, yang mau gitu. bertanya? Silakan. Nah. Oke, silakan. Iya. Pak Zulkarnain, saya mau tanya. Ya. Yang saya ingin tanyakan untuk yang umroh, bagaimana kita menanamkan kepercayaan ke masyarakat agar mereka bisa trust ke agen kita? Ya. Oke, baik. Oke, Baik, oke. terima kasih, Bu. Ya. Berarti sudah travel agent ya, Bu? Sudah jualan? Sudah. Oh, sudah. Oke. Banyak para pemula bertanya, bagaimana cara meyakinkan orang? Sebenarnya kuncinya satu. Apa? Kita sendiri harus yakin terlebih dahulu. Kalau kita tidak yakin, kita tidak bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa memberikan orang percaya ke kita gitu. Jadi bagaimana saya menjual umroh ini, orang percaya ke saya, Iya. kita harus percaya dulu bahwa produk ini benar. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan saya? Ya minimal kalau nggak ikut, bagusnya sih ikut dulu gitu kan. Ikut dulu umrohnya. Kalau enggak, melihat prosesnya. Bagaimana nanti lihat di kantor MBC, artinya kalau di ini kan magang namanya. Iya. Lihat bagaimana mendaftarnya. Terus besok pemberangkatannya, bagaimana cara memberangkatkannya. Benar nggak ada perusahaan ini memberangkatkan umroh. Yang kedua adalah cara menjual yang paling enak adalah dengan gambar. Kita membuatkan semua foto-foto jemaah kita upload di Facebook. Jadi agen-agen kita bagaimana jualannya untuk umroh, Anda harus cetak foto-foto itu buat album. Jadi jamaah datang, ini kita sudah memberangkatkan umroh. Ini sama artis. Karena artis kan ada nilai jual gitu. Karena kita juga memberangkatkan umroh sama artis gitu. Jadi ini kita sudah pernah memberangkatkan ini loh. Foto-foto biasanya kita selalu kalau umroh itu foto pakai spanduk. Iya, Ada brand iya. kita gitu. Oh, benar-benar sudah berangkat loh di sana, nggak terlantar betul. gitu ya. Betul, dan mungkin akan jauh lebih enak. Artinya kalau ingin fokus menjalankan umroh, kita yang jualan harus berangkat dulu. Karena itu yang saya lakukan. Dulu waktu pertama saya ingin menjalankan umroh, saya nggak tahu bagaimana caranya. Kenapa? Nggak ngerti gitu, karena jelimet sekali seperti harus ada visa, ada tiket ke luar negeri jauh sekali gitu kan. Akhirnya gimana caranya? Saya masuk ke travel agent lain, tapi saya buat jamaah. Buat jamaah mereknya merek travel agent saya gitu. Tapi nebeng ke travel agent lain. Oke. Gitu. Bawa ke sana karena dia yang pengalaman. Iya. Nyampe di sana, apa yang saya lakukan? Ya kita harus cari koneksi. Wah, siapa yang ngurus hotel di sana, siapa transportasi, siapa makan. Dan itu sebenarnya diperlukan adalah keberanian. Karena kalau kita beraninya tanggung-tanggung, ya nggak nyampe gitu. Oke, Nah, baik. untuk memulainya. Tapi saya ingin jualan, bagaimana caranya? Udah bergabung dengan yang sudah ada. Baik, belajar Gitu. dari yang sudah berjalan. Betul. Baik. Nah, Aduh, Pak Sulkarnain, ya. kita semangat banget ya dengar pengalaman, tapi sayang nih waktunya.